Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus yang duduk sebelah kananmu dan Allah Roh Kudus yang ada di sekitar kami, ada di mana-mana, bahkan ada di hati kami pada saat ini. Kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan. Tuhan telah memberi kesempatan kepada kami untuk mendengar firman-Mu dan penjelasannya. Oh Tuhan, terima kasih oleh karena Engkau Pencipta langit dan bumi, penguasa alam semesta, berkenan berbicara kepada kami, hamba-Mu yang hina ini. Tuhan, ini merupakan kehormatan bagi kami. Tidak banyak orang mempunyai kesempatan seperti ini. Oleh karena itu kami bersyukur kepada-Mu. Dan Roh Kudus, tolonglah kami untuk mengerti firman-Mu, untuk mendapatkan kebenaran untuk kami jalankan dalam kehidupan sehari-hari, hingga kami memperoleh berkat dan nama-Mu dimuliakan. Kami berdoa untuk pembicara, untuk kami sendiri yang mendengarkan, dan untuk yang akan mendengar dari kami. Kiranya semuanya mendapat berkat dan nama-Mu dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, khotbah saya saat ini saya beri judul atau tema mengikut Yesus keputusanku. Memang Bapak Ibu Saudara sudah menerima mengikut Yesus, sudah mengambil keputusan mengikut Yesus. Mari kita perhatikan apa yang dikatakan firman Allah sebagai murid-murid Yesus. Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11. Demikian firman-Nya. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengar firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya turun dan sedang membasuh jalan. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu milik Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai goyah. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mungkin Bapak Ibu Saudara sudah berkali-kali membaca ayat-ayat ini, atau berkali-kali mendengar khotbah atau membaca renungan dari ayat-ayat ini. Tapi saat ini, saya harap Bapak Ibu Saudara dan saya memperoleh hal yang baru. Apa yang dikatakan, apa yang diajarkan firman Allah kepada kita yang sudah memutuskan mengikut Yesus. Pelajaran yang pertama yang kita dapat dari ayat-ayat ini adalah bahwa
kita diminta sadar bahwa ada banyak orang yang ingin mendengar firman Allah. Perhatikan ayat yang pertama, dikatakan demikian, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara, karena dalam pasal 4, ketika Tuhan Yesus mengajar di sinagog, lalu mengatakan bahwa ada ayat-ayat Injil, ayat-ayat kitab Nabi Yesaya yang sudah terpenuhi dalam dia, orang mau membunuh dia, tarik keluar kota, mau dijorokkan ke jurang, tetapi Yesus melewatinya karena memang belum waktunya. Jadi ada orang yang memang benci kepada Yesus, ada orang yang tidak suka akan kekristenan, memang ada. Ada yang takjub mendengar firman Allah. Dan Tuhan Yesus juga banyak menolong banyak orang. Ada orang yang ingin disembuhkan dan disembuhkan. Ada orang kerasukan setan diusir atau ditengking oleh Yesus. Mentua Petrus sakit dan Tuhan Yesus menyembuhkan. Jadi ada banyak orang yang tidak suka kepada Yesus, yang suka hanya tanda ajaibnya saja, yang suka hanya kesembuhan saja, hanya suka kalau diberi makan saja, tetapi ada juga sekelompok orang yang ingin mendengar firman Allah. Dikatakan di sini banyak orang banyak mengerumuni. Ada yang menerjemahkan ini, orang berdesak-desakan ingin mendengar firman Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan Yesus, dunia ini memang banyak yang tidak suka akan kekristenan, tidak suka firman Allah. Tetapi ada banyak yang ingin mendengar firman Allah. Mayoritas di negeri kita tidak percaya akan firman Allah yang milik kita ini. Tetapi sekali lagi ada banyak orang yang ingin sekali mendengar firman Allah. Mungkin ada di sekitar Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita sadar, ada orang yang memerlukan firman. Ada orang yang ingin mendengar firman Allah. Sebagai murid Kristus kita harus sadar seperti itu. Nah, pelajaran yang kedua dikatakan, saudara dan saya diharapkan menolong orang lain mendengarkan firman Tuhan. Memang mereka perlu mendengar, ingin mendengar, tapi saudara perlu menolong mereka sehingga mereka bisa mendengar. Perhatikan ayat yang ketiga. Ia, Yesus, naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak itu dari atas perahu. Ada orang memerlukan, ingin mendengar firman Tuhan. Bagaimana caranya? Yesus naik perahu. Lalu dia minta supaya Simon menyuruh narik ke jauh sedikit dari pantai. Artinya, Simon diminta perahunya untuk menyiapkan supaya banyak orang bisa mendengar firman Tuhan dengan tenang dan dengan satu bisa mendengar firman Allah. Yang diminta hanya perahu, memang miliknya perahu. Jadi perahu dapat digunakan alat supaya banyak orang tenang mendengarkan firman Tuhan. Dan karena Petrus diminta, dia memberikannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara bukan nelayan mungkin jadi tidak punya perahu. Tapi mempunyai yang lain selain perahu. Tuhan minta supaya apa yang Bapak Ibu Saudara punya ini digunakan untuk menolong sehingga orang lain bisa mendengar firman Allah dengan tenang dan jelas.
Mungkin saudara diberi karunia mempunyai suara yang indah, bisa berbicara di muka umum, jadi WL, jadi penyanyi pengantar firman Allah, sehingga pada waktu pendeta menyampaikan firman Tuhan, hati jemaat sudah siap. Mungkin juga saudara mempunyai mobil, dapat untuk menjemput orang lain, diajak ke gereja untuk mendengar firman Tuhan. Mungkin saudara punya channel atau punya YouTube atau punya berkat dari membaca sesuatu, berikanlah kepada orang yang ingin mendengar firman. Mungkin kirim WA, kirim renungan, sehingga mereka mendengar firman. Atau membagikan traktat, membagikan firman Allah, kitab suci yang gratis itu kepada orang lain yang ingin mendengar. Intinya, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sebagai pengikut Kristus diminta untuk menolong orang lain sedemikian rupa sehingga mereka bisa mendengar firman. Yang pertama tadi, sadar bahwa ada orang banyak yang memerlukan, yang ingin mendengar firman. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara dan Saudara diharapkan menolong supaya orang dapat mendengar firman. Tapi yang ketiga penting juga, orang lain kita beri kesempatan mendengar firman Allah, tetapi Bapak Ibu Saudara dan saya sendiri harus, kita sendiri harus meresponi, menanggapi firman Allah. Ayat 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jalan juga. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Petrus, Simon diminta ke laut yang agak dalam, kemudian menebarkan jalan di sana. Suatu perintah yang mustahil yang mendapatkan hasil. Petrus adalah seorang nelayan yang berpengalaman. Dia tahu di tempat di mana Yesus memerintahkan untuk menebarkan jalannya itu tidak ada ikan, apalagi sudah pagi, tidak ada ikan. Mustahil. Tetapi Yesus mengatakan, tebarkanlah jalan di sana. Dan Petrus mengatakan, tetapi oleh karena engkau yang menyuruh, engkau yang memberitakan, kami menebarkan juga. Petrus melakukan hal yang mustahil karena perintah Yesus. Bapak Ibu Saudara, ada firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, yang mungkin mustahil bisa terjadi. Tetapi firman Allah adalah firman Allah. Apa yang dikatakan Allah pasti terjadi. Bapak Ibu Saudara diminta seperti Simon meresponi, menaati, walaupun mungkin tidak masuk akal. Kemudian menarik sekali di sini, setelah menangkap ikan atau menyebarkan dalanya ke tempat dalam, ternyata benar, luar biasa, ada ikan banyak sekali. Bapak Saudara, dikatakan jalannya mulai rubek, perlu perahu yang lain, 2 perahu hampir tenggelam, mungkin kira-kira 1 ton beratnya. Saudara, setelah mengikuti firman Tuhan, kemudian diberkati dengan ikan 1 ton, apa yang harus saudara lakukan? Mungkin saudara berpikir sama seperti saya juga. Mestinya Petrus berterima kasih oleh karena mendapat ikan yang banyak itu, yang begitu banyak itu 1 ton. Wah, kira-kiranya itu banyak sekali. Tetapi Petrus tidak demikian. Mengapa? Petrus malah berkata,
Karena lihat Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Tiba-tiba Petrus mengakui bahwa dia orang berdosa. Dia sadar bahwa dia berdosa. Rupanya ini Petrus diminta, atau Simon diminta untuk menebarkan jala itu. Mungkin dalam hatinya berkata, Guru, memanggil Yesus Guru, saya ini nelayan berpengalaman. Pak Guru, Yesus engkau adalah guru agama. Saya nelayan. Tidak mungkin guru agama kok menyuruh menebarkan jala di tempat yang dalam. Tidak pernah punya pengalaman kok bisa dapat ikan di situ. Mungkin pikiran jadi itu merasa lebih pandai daripada gurunya dalam arti menangkap ikan. Memang betul dari sudut kemanusiaan. Tetapi guru ini lain daripada yang lain. Guru ini lain daripada yang lain. Pada waktu diperintahkan dia berkata, katanya, kami sudah bekerja keras malam-malaman, tapi karena dia kata guru telah sepanjang malam kami bekerja, tapi karena engkau yang memerintahkan kami menebarkan jalan. Dia panggil guru, tetapi sesudah mendapat ikan itu, dia tidak lagi memanggil guru, tapi dia mengatakan Tuhan. Dia tersungkur, saudara. Tersungkur, oh Tuhan, minta maaf. Saya dulu menghina Tuhan. Saya merasa lebih pandai daripada Tuhan. Tahu di mana ada ikan. Tetapi engkau adalah Tuhan. Tuhan, dia dipakai kata Tuhan. Yehova, Kurios, dan terjemah kalau bahasa Ibrani digunakan untuk menerjemahkan Yahweh. Jadi Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang memiliki alam semesta ini yang bisa memerintahkan apa saja, bisa memerintahkan ikan masuk ke dalam jala Petrus. Tuhan itulah Tuhan. Petrus merasa berdosa telah merendahkan Tuhan. Dan dia berkata, Tuhan, tinggalkan saya orang berdosa. Tentu saja bukan maksudnya dia, tapi dia merasa tidak mampu, tidak layak untuk mempunyai guru jadi murid Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bila kita perlu sadar ini bertobat untuk menyadari bahwa kita tidak layak sebenarnya untuk dipilih menjadi murid Tuhan. Tapi Tuhan luar biasa kasih sayangnya. Katanya kepada Simon, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjalan manusia. Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya, memberi kehormatan yang luar biasa untuk menjadi pengikutnya, menjadi saksinya, menyampaikan berita Injil kepada orang lain. Dan apa tanggapan Simon sudah bertobat mengakui dosa itu? Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Saudaraku, 1 ton ikan tiba-tiba dia dapat, tapi itu ditinggalkan karena dia mau jadi penjala orang. Artinya, saudara, 1 ton itu tidak ada artinya apa-apa. Yesus lebih berarti dari 1 ton ikan, dari segala apa yang Petrus Simon miliki. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama seperti Simon, menomor satukan Yesus segala milik Bapak Ibu Saudara dan saya.
harta benda saudara dan saya tidak ada artinya dibanding dengan kasih Tuhan Yesus kepada kita. Mari kita gunakan, kita tinggalkan itu, menomorsatukan Yesus dalam hidup kita. Ya, tidak seperti Petrus langsung ya, ada yang meninggalkan pekerjaannya lalu jadi gembala, jadi ikut Tuhan, jadi tenaga full time sepenuh waktu melayani Tuhan, itu Petrus, Simon. Tetapi tidak juga, karena kalau kita lihat Simon, kepandiannya masih digunakan. Kamu sekarang menjala orang, ya, jangan menjala ikan. Jadi kepandian Petrus digunakan untuk menjala manusia. Tidak lagi mencari duit ikan, tetapi dia mencari jiwa untuk Tuhan. Nah, saudaraku, saudara bisa menggunakan milik saudara, kemampuan saudara, kepandian saudara digunakan untuk kemuliaan, untuk menolong orang lain, sehingga mereka bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Yang penting jangan sampai harta benda, kepandaian, kemampuan yang saudara miliki menghalangi saudara untuk Yesus. Sekarang mari kita sadar, banyak orang memerlukan Yesus. Banyak orang ingin sekali mendengar firman. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya bisa menolong mereka untuk mendengar firman Allah. Dan jangan lupa kita harus sadar diri kita sendiri, harus menanggapi firman Allah dan merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Lalu menomorsatukan Yesus di dalam hidup kita, dalam pekerjaan, dalam ucapan, dalam pikiran, dalam tindakan. Semuanya Yesus number one. Yesus nomor satu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang indah pada saat ini. Kami mohon ya Roh Kudus, menolong kami untuk kami bisa sadar bahwa di sekitar kami ada orang yang memerlukan Engkau, ingin mendengar firman, dan kami mampu dengan apa yang kami miliki untuk kami gunakan menolong mereka. Dan tolonglah kami sadar bahwa kami sebenarnya tidak layak di hadapan-Mu, namun karena kasih karunia-Mu kami bisa menjadi milik-Mu. Tolong kami tidak diikat oleh kekuatan kami sendiri, kekayaan kami sendiri, harta milik kami yang sebenarnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Amin.